Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau bahas film yang berjudul Dahmer tahun 2002. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Dalam periode tahun 1978 sampai 1992, seorang pemuda bernama Jeffrey Dahmer atau yang disebut dengan Dahmer membunuh 17 pria dewasa dan anak-anak. Masa kecil Dahmer hingga remaja tumbuh bersama ibu yang pecandu narkotika. Sehingga pada saat Dahmer mulai beranjak dewasa, dia sudah mulai memiliki perilaku penyimpangan seksual. Dia adalah seorang homoseksual atau gay, dan dia sering mengajak teman kencan prianya di rumah lalu menghabisinya. Baiklah, aku akan bahas film ini ya. Selamat menonton. Pada tanggal 15 Februari tahun 1992 di Milwaukee, Wisconsin, ada pemuda bernama Jeffrey Dahmer, seorang pembunuh berantai yang terkenal di dunia. Dia dihukum karena 15 tuduhan pembunuhan. Dahmer dikenal sebagai monster. Ia merupakan pelaku pelecehan seksual bahkan terhadap anak-anak. Ia pembunuh berdarah dingin dan menghabiskan nyawa korbannya secara bengis. Tak hanya membunuh, Dahmer juga mengawetkan bagian tubuh korbannya dan memakan daging korbannya. Jeffrey Lionel Dahmer lahir di Wisconsin, negara bagian Amerika Serikat pada tanggal 21 Mei tahun 1960 dari pasangan Lionel dan Josh Dahmer. Saat kecil, Dahmer dikenal sebagai anak yang energik dan ceria. Hingga usia 4 tahun, ia melakukan operasi hernia ganda atau inguinal yang nampaknya berdampak pada perubahan sikap anak laki-laki ini. Ia menjadi pendiam dan semakin pendiam setelah kelahiran adik laki-lakinya dan keluarganya yang sering berpindah-pindah. Pada saat menginjak usia remaja, Dahmer menjadi liar, temperamental, dan sedikit memiliki teman. Ketidakharmonisan pernikahan orang tuanya Dahmer dan proses perceraian orang tuanya Dahmer mengakibatkan Dahmer menjadi lebih pemikirannya emosional, dan juga salah satu penyebabnya Dahmer memiliki penyimpangan seksual, yaitu homoseksual atau gay. Dia mulai melakukan kebiasaan minum minuman alkohol yang tidak terkontrol, dan suatu hari ia membunuh korban kencannya di rumahnya. Dahmer mengklaim bahwa dorongannya untuk membunuh dan berhubungan seksual dengan mayat atau istilah medisnya nekrofilia dimulai sekitar dia berusia 14 tahun. Cerita dimulai saat Dahmer berkenalan dengan seorang pria bernama John di toko sepatu. Dahmer menawarkan John akan membelikannya sepatu yang ia suka. Awalnya John menolaknya, namun Dahmer merayunya sehingga John pun mau, dan akhirnya John pun berhasil diajak ke rumah Dahmer. John diberikan minuman alkohol yang sudah dicampurkan ekstasi atau narkoba ke dalam minumannya John sehingga mengakibatkan John berhalusinasi dan berfantasi. Lalu Dahmer memfoto John dengan berbagai macam pose. Dahmer juga menyajikan tontonan vulgar kepada John agar John dapat berfantasi seksual. Setelah John tidak sadarkan diri, maka Dahmer langsung mengambil bor listrik lalu melubangi kecil bagian kepala John dengan bor listriknya, dan Dahmer sangat bersensasi setelah menyentuh dan merasakan darah segar dari kepala John. Dan John pun langsung dibawa ke kamarnya lalu ditelanjanginya. Keesokan harinya, Dahmer bekerja seperti biasanya di tempat kerjaannya, yaitu pabrik coklat. Nah, sementara itu, John akhirnya sadar bahwa ia sedang disekap di rumahnya Dahmer bersama pria lain, dan akhirnya dia ingin melarikan diri sambil berjalan sempoyongan. Pulang bekerja, Dahmer singgah di supermarket ingin belanja kebutuhannya. Saat Dahmer menuju perjalanan pulang ke rumahnya, ternyata dia melihat John sudah melarikan diri ditemani bersamaan dengan 2 orang wanita berkulit hitam, dan Dahmer pun panik.
Saat Dahmer ingin membawa John pulang bersamanya, datanglah serif atau polisi. Dahmer mengatakan bahwa John adalah teman kencannya, sebab mereka adalah pasangan gay atau homoseksual. Namun, dua orang gadis wanita tadi tidak mengizinkan Dahmer membawa John karena mencurigai John adalah pria jahat. Tapi Pak Polisi tetap mengizinkan Dahmer membawa temannya itu pulang, dan Pak Polisi pun ikut mengantarkannya ke kos pria psikopat tersebut. Setelah Pak Polisi pulang, Dahmer pun mencekik leher John hingga John sempat kolaps, lalu Dahmer memberikannya napas buatan. Sehingga John tetap hidup, namun dikurung kembali di kamarnya. Suatu hari neneknya Dahmer meminta agar Dahmer datang ke rumah neneknya untuk mengusir burung gagak yang masuk ke rumahnya. Setelah Dahmer datang ke rumah neneknya, Dahmer langsung menangkap burung gagak itu dan dimasukkannya ke dalam peti hidup-hidup, lalu dibiarkannya begitu saja. Beberapa hari kemudian, ayah Dahmer memergoki anaknya menyimpan manekin di lemari bajunya. Dan Dahmer mengatakan bahwa manekin yang dicurinya itu dari toko akan berjanji dikembalikannya ke toko baju. Saat Dahmer sedang mengeluarkan manekin tersebut, ayahnya melihat ada kotaknya yang dicari selama ini. Tapi kotak itu dikunci. Kotak itu adalah kotak Pandora kesayangannya. Dahmer diminta untuk membuka isi kotak itu, namun Dahmer menolaknya dan beralasan bahwa di dalamnya berisikan pornografi. Ternyata yang sebenarnya di dalam itu adalah isi kepala manusia yang merupakan korban pembunuhannya beberapa waktu silam, dan kepala tersebut diawetkannya lalu dibungkusnya plastik, dan ini sungguh sangat-sangat mengerikan. Malam harinya, Dahmer pergi ke toko alat benda tajam untuk membeli pisau, dan dia berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Rodney. Setelah Dahmer membeli pisaunya dan dia membayarnya, lalu dia berbincang-bincang dan berbahasa-basi dengan Rodney sambil menawarkan Rodney mau ke rumahnya untuk minum bir bersama. Karena Rodney berpikiran bahwa Dahmer adalah pria tajir dan bisa dipeloroti, maka Rodney bersedia menuruti ajakan Dahmer untuk ke rumahnya. Dan Dahmer pun menargetkan bahwa Rodney adalah korban selanjutnya. Pekerjaan Dahmer setiap malam adalah minum minuman alkohol, pergi ke bar untuk bersenang-senang dengan pria lain, dan mencari pria lain untuk ditargetkannya menjadi korbannya. Pada saat masih remaja, ia pernah ketahuan saat ingin memasukkan obat atau ekstasi di minuman alkohol untuk diberikan ke korban yang ditargetkannya di bar. Namun akhirnya dia dipergoki oleh penjaga bar, lalu ia diusir dan dicampakkan keluar bar oleh bodyguard-bodyguard yang ada di bar tersebut. Kembali ke Rodney dan Dahmer, mereka sudah sampai di rumah Dahmer. Nah, setelah sampai di rumahnya Dahmer, seperti biasa, Dahmer memasukkan ekstasi ke minumannya Rodney seperti pasien-pasien atau korban-korban yang lain. Mereka lalu mengobrol santai sambil minum whisky dicampur Coca-Cola yang sudah diracik oleh Dahmer. Dahmer teringat saat dia masih berusia remaja, dia kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga membuatnya labil dan berpikiran negatif serta bertingkah laku aneh. Apalagi semenjak orang tua Dahmer bercerai, dia sama sekali terasingkan dan merasa terabaikan oleh orang tuanya karena sering ditinggal sendirian di rumahnya. Dari mulai remaja hingga dewasa, Dahmer sangat suka sekali party dan mabuk minum-minuman keras bersama teman-teman usia sebayanya. Apalagi dia semakin frustasi melihat teman-temannya melakukan free sex setelah party, membuat dia semakin bertingkah laku aneh dan abnormal. Korban pertamanya Dahmer bernama Stephen Hicks. Ini adalah korban pertama pembunuhan Dahmer saat dia berusia 14 tahun, di mana Stephen Hicks ini dijumpainya di jalanan. Dia lalu mengajak Stephen Hicks ini ke rumahnya dengan alasan untuk bermain musik atau gitar. Dan Stephen Hicks pun bersedia menuruti ajakan Dahmer ke rumahnya. Sesampainya mereka di rumah, Stephen Hicks langsung memainkan gitar milik Dahmer dan Stephen pun sangat senang dan bahagia. Lalu mereka bercanda tawa bersama. Lalu Dahmer mengajak Stephen Hicks untuk bermain gulat. Tapi akhirnya Stephen Hicks menang karena dia adalah seorang atlet.
Dan Dahmer pun meminta Stephen Hicks untuk menghentikan permainannya. Dan mereka pun kembali mengobrol bersama. Tapi Dahmer mengatakan bahwa dia adalah seorang homoseksual atau gay dan Stephen Hicks itu adalah idamannya. Artinya, Dahmer tertarik melihat Stephen Hicks. Stephen Hicks terkejut dan ingin pulang karena Stephen adalah pria normal, bukan gay. Tak terima ditolak oleh pria idamannya, maka Dahmer langsung meng-smackdown Stephen Hicks. Untung saja, Stephen Hicks adalah seorang atlet dan dia berhasil melakukan perlawanan diri. Tapi sayangnya ketika Stephen Hicks ingin melangkah keluar rumah Dahmer, Dahmer memukul kepala Stephen Hicks dari belakang secara barbar dengan menggunakan palu miliknya. Dan akhirnya Stephen Hicks pun tewas bersimbah darah. Setelah memastikan Stephen tewas, maka Dahmer pun menyeretnya dan langsung memutilasi satu persatu anggota tubuhnya Stephen, lalu memakannya. Ini adalah momen yang sangat-sangat mengerikan. Saat Dahmer ingin membawa mayatnya Stephen Hicks yang sudah dimutilasinya untuk dibuang, Dahmer bertemu dengan polisi di jalan. Tapi dia berhasil lolos dari pemeriksaan polisi tersebut. Sampai di rumahnya, Dahmer minum minuman keras lagi dan menangisi perbuatan yang sudah membunuh Stephen. Segmen cerita berpindah kepada Rodney dan Dahmer, di mana Dahmer memborgol Rodney seperti korban-korban yang lain untuk alasan sesi foto. Tapi tiba-tiba Rodney mengatakan kepalanya pusing dan ingin pulang, namun Dahmer melarangnya. Karena Rodney tetap bersikeras untuk pulang, maka Rodney pun di-smackdown kembali oleh Dahmer dan dicekik lehernya. Tapi untung saja Rodney langsung menodongkan pisau ke leher Dahmer, maka Dahmer membiarkan Rodney pergi meninggalkannya. Dan Rodney pun pergi keluar dari kos-kosannya si Dahmer. Tapi si Rodney ini kembali lagi ke kamar kosnya Dahmer. Dia bilang karena angkotnya udah nggak ada lagi, kenapa Dahmer nggak bayarin aja ongkos taksinya? Tapi Dahmer bilang aku nggak mau bayari ongkos taksimu. Jadinya mau nggak mau si Rodney ini tidurlah dan tinggal sementara waktu di kosannya si Dahmer ini. Di sini borgol yang dipakai Rodney belum dilepas oleh Dahmer, maka Rodney pun meminta agar borgol itu dilepaskan dan Dahmer pun melepaskan borgol itu. Awalnya Dahmer berpikir bahwa Rodney datang ke kosannya kembali untuk membunuhnya. Tapi ternyata Rodney mengungkapkan bahwa Rodney juga adalah seorang gay atau homoseksual dan dia menyukai Dahmer dari segi fisiknya yang cukup buat Rodney tertarik kepadanya. Di samping itu, si Dahmer ini juga tajir menurutnya Rodney. Namun, saat Rodney mengatakan ia menyukai Dahmer, sebaliknya Dahmer malah tidak menyukai Rodney. Rodney lalu merangsang Dahmer dengan berpelukan dan menari-nari di depannya. Namun, tiba-tiba saja Dahmer mengikatkan tali pinggang ke lehernya Rodney sehingga Rodney hampir saja kehabisan napas. Rodney lalu marah dan langsung menonjok mukanya Dahmer hingga mimisan. Bam! Dan akhirnya keluarlah darah dari hidungnya Dahmer. Dan Dahmer pun terdiam. Lalu Rodney pun beranjak pergi meninggalkan kos-kosannya si Dahmer ini. Dengan wajah cemberut dia melihat ke arah luar jendela sambil melihat Rodney yang sudah berhasil meloloskan diri dari rumahnya. Nah, sedangkan mayat John yang tergeletak di kamarnya Dahmer, dia bedah perutnya lalu isi perut John diambil. Lalu dia dengan berfantasi memakan organ dalam perut John. Dahmer mengakui bahwa ia berfantasi secara seksual apabila melihat organ dalam korban-korbannya. Dan cerita film pun selesai. Dalam film ini, akhir cerita tidak dilanjutkan dengan kejadian yang sebenarnya. Karena sesuai dengan cerita aslinya,
Saat Rodney melarikan diri, dia lalu bertemu dengan polisi. Lalu polisi pun menggeledah rumahnya Dahmer dan polisi menemukan beberapa foto Polaroid yang menunjukkan potongan-potongan tubuh manusia. Selain itu, beberapa kepala ada di kulkas, 2 tengkorak berada di atas komputer, dan ditemukan sebuah drum berukuran 57 galon yang berisi jasad busuk yang sudah direndam bahan kimia di sudut kamar tidur. Selain itu, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa Dahmer sudah banyak memakan beberapa korbannya, dan akhirnya Dahmer pun ditahan oleh pihak kepolisian. Dahmer dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun pada tahun 1994 dia meninggal di usianya 34 tahun karena dia dipukuli sampai mati oleh narapidana lain yang bernama Scarfer di penjara Wisconsin, Columbia. Dan faktanya Scarfer masih di penjara Columbia sampai sekarang dan berusia 53 tahun. Hikmah yang bisa kita ambil dari film Dahmer ini adalah yang pertama untuk orang tua. Berikanlah perhatian dan kasih sayang kepada anak sejak dini. Berikan ilmu parenting yang terbaik untuk anak. Hubungan erat atau bonding attachment sangatlah penting antara anak dan orang tua. Dan untuk anak-anak usia remaja maupun dewasa, jangan mudah terpengaruh lingkungan yang kurang baik. Jangan mudah percaya kepada orang lain yang baru saja dikenal dan langsung mau bersedia untuk diajak ketemuan apalagi berkencan. Dan janganlah minum minuman alkohol apalagi memakai narkotika ataupun narkoba. Jadilah generasi penerus bangsa yang sehat dan kuat. Baiklah, sekian dulu review film aku kali ini ya guys. Semoga kalian semua suka. Apabila ada kata-kata aku yang salah, mohon maaf ya guys, dan mohon juga dikoreksi untuk perbaikan channel ini. Terima kasih, see you in the next video, bye.